Kalau istilahnya Pastor Philip itu, saya ini seperti kuda yang harus dijinakan. Nah, bukan keledai yang harus ditendang buat jalan, tapi kuda yang perlu dijinakan supaya nurut kayak gitu. Nah, saya punya beberapa visi, punya idealisme tentang perusahaan ini mau dibawa kemana ke depannya. Tapi partner saya juga punya pertimbangan lain. Nah, di situ pasti ada perbedaan. Saya sempat sampai lumayan ngotot, tapi ngotot dengan cara yang hormat ya. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. Dan hari ini kita punya satu topik yang sangat menarik sekali. Untuk itu setiap teman-teman jangan buru-buru leave gitu ya. Harus standby di sini, stay tune terus karena kita akan segera talk show dengan pembicara kita hari ini. Saya akan memperkenalkan tema hari ini itu adalah dari karyawan menjadi kongsian. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. Shalom, nama saya Samuel. Saat ini saya bekerja dan memiliki ownership di salah satu perusahaan engineering company, khususnya bergerak di bidang automation industry. Dan saat ini saya juga melayani sebagai coach di penggembalaan GMS Sidoarjo dan juga sebagai companion. Dan jangan lupa gitu ya, sebagai PIC Piskon Regional untuk Jatim 1 juga. Wow, luar biasa. Pertanyaan pertama gitu ya. Apakah memang ketika awal gitu menjadi seorang karyawan gitu ya, bekerja secara profesional, itu juga sudah ada mimpi kalau suatu saat akan jadi berbisnis sendiri atau gimana gitu? Saat pertama kali saat bekerja, tentu kalau keinginan ada ke arah sana ya, apalagi orang tua pun punya latar belakang sebagai punya usaha sendiri, meskipun kecil-kecilan. Nah, itu yang membuat saya pun punya mimpi untuk suatu saat bisa punya usaha. Tapi saya nggak menyangka Tuhan buka jalannya dengan ketika saya bekerja di tempat ini, dari yang mulai dari karyawan, mulai dari engineering, hingga akhirnya dipercayakan untuk bisa memiliki ownership di perusahaan ini. Saya tidak menyangka Tuhan bisa bawa jalannya seperti ini, secepat ini, dan bisa jadi seperti sekarang ini. Berapa lama dari awal masuk sampai ketika menjadi ditawarin untuk jadi kongsi bareng, jadi punya kepemilikan bareng di perusahaan ini? Ketika awal kerja itu 1 tahun di Jakarta kok. Nah, 1 tahun di Jakarta. Jadi perusahaan ini base-nya Surabaya tapi punya... Bukan. Base-nya di Jakarta. Base-nya Jakarta. Lalu setelah 1 tahun dibuka untuk cabang Jawa Timur di Sidoarjo. Dan setelah kurang lebih sekitar 5 tahun, akhirnya bisa ada ownership di sini. Wow. Jadi dari awal sampai... Jadi total 6 tahun? 6 tahun. Kurang lebih sekitar 6 tahun. Itu sekitar tahun 2020. Prosesnya seperti apa ketika kayak engagement? Iya, betul. Ya kan pasti harus dilamar dulu, mau nggak? Kalau nggak mau ya gimana? Awalnya jadi karyawan di Jakarta itu kita menunjukkan hasil ya, menurut saya yang paling penting saat awal-awal kita menunjukkan hasil, kita punya kompetensi yang bisa dilihat oleh bos kita itu jadi kandidatnya. Nah, saya ingat misalnya waktu di Jakarta, karena benar-benar antusias semangat kerja, ada satu proyek yang harusnya diselesaikan dalam beberapa minggu, itu kita bisa kerjakan, saya kerjakan dalam waktu 48 jam di tempat kerja tanpa tidur kayak gitu. Jadi itu bisa mempercepat. Nah, bahkan sampai ada customer yang memberi testimoni, Pak, nanti kalau ada proyek berikutnya, tolong anak ini yang kerjakan. Nah, mungkin dari situ jadi Pak Bos bisa melihat, wah, oke, ini anak punya kompetensi kayak gitu. Nah, lalu nggak cuma berhenti sampai di Jakarta, ketika dikirim ke Sidoarjo, Jawa Timur pun nggak cuma kompetensi ya. Menurut saya yang perlu juga kita punya untuk bisa sampai diangkat menjadi kongsian atau jadi partner, itu adalah terkait apakah kita mau punya kemandirian untuk belajar, mau terus memperlebar kapasitas belajar, dan juga jadi pribadi yang bisa dipercaya. Apa yang mendasari untuk sampai katakanlah bisa 48 jam nggak tidur? Itu bedanya dengan orang lain yang ya ini harusnya 3 minggu, 2 minggu gitu. Spirit apa yang mendasari? Spirit apa ya? Balik lagi seperti apa yang dikatakan Alkitab ya, karena apa yang tangan kita jumpai untuk kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, saat itu saya berpikirnya seperti itu. Jadi tetap lakukan yang terbaik,
meskipun kondisinya sulit ya, tapi 48 jam memang selesai, tapi tetap ada dampak negatifnya juga ternyata. Selain kesehatan, tim-timnya pun jadwal berikutnya jadi pada geser-geser karena saya sikat semua jadwalnya kayak gitu. Gimana Vika? Itu kalau 48 jam saya penasaran aja sih, itu jumlah timnya berapa orang kok bisa Itu harusnya 3 minggu jadi waktu itu di 48 project jam. sekitar 6-7 orang ya. 6-7 orang. Jadi engineer saya satu dan sisanya adalah orang lapangan. Oke. Nah itu pas waktu itu ada jadwal produksi di pabrik tersebut stop hingga bisa dikebut. Nah aslinya harus nunggu stop beberapa kali untuk bisa menyelesaikan. Oke. Terus waktu atasannya tahu ini harusnya proyek berminggu-minggu, 48 jam selesai, itu berarti apakah itu juga nanti akan menentukan, oh kalau dengan ini berarti saya punya ekspektasi berikutnya nih, kalau yang ini 3 minggu selesai, ini 48 jam selesai. Apakah mungkin next projectnya itu, oh kalau 3 minggu bisa lah kalau sama Samuel, ya 2-3 hari udah selesai. Ya, saya mau pertajam juga ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang ada orang yang berkarir itu justru malah ngapain aku cepet-cepet. Ya, Semakin aku cepet nanti gitu. berikutnya aku akan ditambahin beban yang lebih berat lagi oleh pimpinanku. Itu. Ya, itu bisa jadi dan memang sepertinya itu juga terjadi. Karena di proyek berikutnya itu sempat ada proyek yang kompleksitasnya cukup tinggi dan sebenarnya secara teknikal ada beberapa tenaga ahli yang diperbantukan di proyek itu. Nah, Pak Direkturnya waktu itu memilih saya untuk mengerjakan dengan dibantu. Tapi ketika di hari H dan hamin beberapa hari, si tenaga ahlinya tersebut mengundurkan diri. Nah, sedangkan proyeknya sudah harus running di waktu yang sudah ditentukan. Akhirnya saya mencoba untuk mengambil tanggung jawab itu dan kembali lagi tadinya di planning selama beberapa hari, dalam 8 jam mesinnya itu sudah shutdown dan akhirnya bisa kembali berfungsi dengan normal. Wow, luar biasa sekali. Ya. Berapa hari bisa. Makanya kita bisa ngerti ya kenapa dijadi. Betul. Daripada pindah ke tempat lain. Betul. Jadi kompetitor Betul. Iya. Nah, sekarang gimana proses ngelamarnya gimana dari Pak Bos atau dari Bu Bos mungkin? Iya, approach-nya gimana? Maksudnya approach-nya untuk dari karyawan langsung diomongin, untuk jadi kongsi itu gimana? Mungkin setelah beberapa portfolio atau beberapa keberhasilan tersebut ditawarkan untuk menghandle market Jawa Timur. Awalnya memang saat interview sudah sempat ada wacana, tapi saya nggak menyangka waktu itu kurang dari 1 tahun waktunya. Saya kira harus meniti karir dari bawah, naik, menguasai skill sales, skill keuangan, skill pajak baru bisa ke sana. Nah, tapi Tuhan kasih percepatan, nggak sampai 1 tahun, akhirnya bisa pindah dibukakan kantor cabang yang di Sidoarjo ini. Seperti itu. Dan awalnya juga cuma 2 orang, jadi struggle-nya cukup sulit di situ. Ya, dengan 6-7 orang aja 48 jam selesai. Dengan 2 orang ya mungkin 2 orang ya masih bisa lah ya. Iya. Nah, sekarang apa yang Pak Bos, Bu Bos katakan untuk kembali lagi belum menjawab secara detail sih. Betul. Nah, mungkin setelah dari situ ya, itu kan mungkin proses awal dipindah ke Jawa Timur, saat itu tetap masih sebagai karyawan, cuma mulai naik nih. Oh, Samuel, kamu nggak hanya handle yang engineering, tapi mulai handle salesnya. Nah, itu banyak tantangan karena basicnya engineering, disuruh jualan. Nah, saya dulu sama sekali nggak ada bayangan gimana harus jualannya. Nah, long story short, awal-awal ketika ditempatkan di kantor baru ini, karena 2 orang, saya nggak punya temen, nggak punya customer, nggak punya omset, itu cukup bikin saya stres. Selama 2 minggu pertama sempat turun 7 kilo. Wah. Ya, jadi dietnya cukup drastis dan dalam 1 tahun kurang lebih 3 kali masuk rumah sakit karena tipes. Nah, tapi secara omset pun ada keberhasilan. Nah, mungkin dari situ Pak Direkturnya akhirnya melihat setelah berapa tahun kenaikannya stabil, hasilnya bagus, proyek-proyek ditambahkan hingga dipercaya bisa ada ownership ini. Masih belum menjawab pertanyaan. Pertanyaannya How to approach? Pak Bos bilang apa? Iya. Gitu. Teman-teman juga pengen tahu kan. Sekarang kan masalahnya kan gini, kita sekarang udah tahu gitu ya, Bro Samuel dengan segala prestasi yang luar biasa itu. Nah, kira-kira waktu itu ngomongnya gimana? Jujur
tawaran itu bukan dari saya yang mengajukan, tapi datang dari atasan. Saya agak lupa kata-kata persisnya seperti apa, tapi kurang lebih ketika sudah mulai dilihat, ada hasilnya mungkin sekitar seingat saya tahun ketiga, tahun keempat, datanglah tawaran itu someday, karena waktu itu kan kantornya pertama dari ruko kecil, nah terus someday nanti kalau kantornya sudah besar, nah nanti bisa dibukakan satu badan legal sendiri, badan hukum sendiri, dan saya diperbolehkan ada ownership di situ, ada sahamnya. Tapi tentu saja secara profesional, jadi sahamnya pun awal dapat jatah saham sekian persen, tapi itu bisa ditambah sampai sekian persen. Nah, pada momen itu, apakah Bro Samuel merasa, oh ini bosku bisa dipercaya dan ini aku akan stay di sini dan akan lebih loyal dan bla bla bla, atau ya bukankah realita yang terjadi juga mungkin terjadi di beberapa teman juga ketika ditawari seperti itu hanya prank atau janji palsu atau apa yang tidak kunjung itu, padahal mereka udah terlanjur untuk karena nunggu janji itu mereka nunggu komit berapa tahun, ternyata kok itu nggak datang dan ketika ditanya masih tarsok ntar besok. Nah itu gimana? Apa yang membuat Bro Samuel akhirnya sekarang memang kejadian, makanya saya berani nanya yang membuat percaya dan mantap untuk akhirnya ngambil keputusan ini itu apa? Mungkin maksudnya gitu. Mungkin ketika saat berjalan saya juga nggak punya pegangan kepastian, tapi yang saya lihat di tempat ini saya melihat ada penyertaan Tuhan. Ya, hal paling simpel adalah waktu datang saya nggak punya teman, nggak punya apa-apa, tapi kok Tuhan ya baik ya. Pertama kali visit ke customer, Tuhan itu langsung pertemukan sama seorang anak Tuhan yang nggak sengaja lagi duduk di lobi itu, kenalan, kamu namanya siapa? Samuel. Wah, dalam hati dia, wah orang Kristen ini nih, langsung diajak untuk CG. Oh wow. Nah, di situ. Dan terus saya melihat ada beberapa penyertaan Tuhan dalam khususnya ditempatkan di Sidoarjo, sehingga itu yang membuat saya cukup yakin kalau disinilah memang tempatnya yang dari Tuhan. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang menjadi dasar firman Tuhan untuk sesi pada hari ini. Matius 25 ayat 20-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi di sini kita tahu bahwa ada hamba dikasih, ini kita ambil aja satu kasus ya, 5 talenta, ternyata dia berhasil mengerjakannya, dia berusaha, dia mungkin banting tulang, peras keringat, cucurkan air mata, putar otak gitu ya, untuk akhirnya ada hasil. Proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil, dan hasilnya juga sama ternyata. Awalnya 5 talenta, profitnya pun 5 talenta, jadi totalnya ada 10 talenta. Dan pada saat itu ketika tuannya datang, ketika saatnya yang pertanggungjawaban, si hamba ini mengatakan, ilo Tuhan, saya awalnya 5 talenta, sekarang sudah ada laba 5 talenta. Nah, apa yang menjadi respon tuannya? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia di sini adalah satu kondisi real yang sebenarnya yang menjadi karakter dari hambanya itu. Hambanya itu memang baik, hambanya itu setia, hambanya itu tekun gitu ya. Nah, engkau telah setia dalam perkara kecil. 5 talenta mungkin bisa jadi bukan satu perkara yang wow atau gimana, tapi bagi Tuhan, apalagi Tuhan yang tidak terbatas. Padahal 5 talenta kalau misalnya dihitung-hitung itu bisa jatuhnya sekitar berapa ratus juta atau berapa miliar gitu, seperti itu untuk memulai usaha. Tapi bagi Tuhan yang sangat-sangat kaya, pencipta alam semesta ini, berapa miliar itu tidak ada artinya. Jadi bagi Tuhan ini perkara yang kecil gitu ya. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, tapi justru karena setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi dengan seperti ini, maka kita bisa lihat Tuhan adalah investor yang agung. Ketika kita dalam perkara kecil, ternyata kita bisa setia, kita bisa memultiplikasikan, bertanggung jawab gitu ya. Dan ada hasilnya, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi, perkara yang lebih besar lagi. Dan kita bisa lihat endingnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ini biasanya jarang dibahas oleh orang, tapi masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, maksudnya seperti apa? Engkau dulu misalnya tidur di mesnya budak, tidur di halaman, kena hujan, kena panas, kedinginan, kepanasan. Jadi sekarang masuklah, tinggal dalam rumah, tidak hanya itu, turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu maksudnya apa? Engkau duduk semeja dengan tuannya, engkau setara, engkau menjadi kongsiannya, engkau jadi partnernya Tuhan. Bagaimana dengan masing-masing kita yang sekarang juga lagi struggle pada
hari ini? Apakah kita sebagai karyawan hanya sekedar, oh aku nuntut bosku kenapa gajiku tidak sebesar yang lain atau bla bla, aku tidak sebesar yang lain bla 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 bla. Tapi maukah kita belajar dari Perumahan Talenta ini dengan benar-benar kerja dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya upaya, dan kalaupun misalnya Tuhan kita yang di dunia ini tidak bisa melihat, Tuhan kita di surga melihat, dan Tuhan kita yang di surga akan memberikan kita reward tepat pada waktunya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebenarnya walaupun mungkin tidak diomongin itu, tetap di kerjaan ini sudah sangat-sangat oke gitu ya. Ya, itu. Saya melihat juga pertama dari kepercayaan yang semakin ditambahkan ya. Gak cuma secara secara keuangan, tapi juga ada beberapa ide-ide saya masukan-masukan yang bisa diterapkan dan saya dikasih kepercayaan untuk handle tersebut. Nah, saya merasa itu juga salah satu step yang menunjukkan kalau Pak Direktur saya ini serius untuk ke arah sana. Dan sempat ada satu step juga yang, ya kamu boleh mulai cari tanah, mulai mau bangun, budgeting dan lain-lain. Nah di situ itu juga cukup jadi tanda ya. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi selain bukti penyertaan Tuhannya, itu juga ternyata Tuhan tambahkan banyak hal itu yang ternyata Samuel juga bisa belajar dari perusahaan ini ya, dari company ini. Nah, belajarnya kan pasti banyak ya, terus di CG tadi juga kan pasti belajar sesuatu juga. Mungkin boleh dibagiin selama di CG juga, mungkin ada prinsip-prinsip yang bisa diterapkan waktu dari karyawan terus sampai sekarang sudah jadi kongsi. Prinsip apa aja yang mungkin pernah dipelajari yang bisa dipakai? Oke, prinsip apa saja yang pernah saya teringat salah satu kata dari Gembala GMS Sidoarjo Pastor David ya, pernah bilang beliau waktu itu masih jadi gembalanya Pro M. Ya. Waktu itu beliau sempat sampaikan, kita itu harus bisa menggembalakan semua orang. Nah itu juga prinsip yang saya pakai ketika tadinya saya engineer bertanggung jawab ke diri sendiri, hingga dipercaya untuk handle kantor cabang. Nah kita harus bisa menggembalakan atau kita harus bisa berinteraksi dengan semua level. Baik di dalam kantor maupun di customer, kita harus bisa interaksi. Baik dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas, semua bisa interaksi. Dan saya pun juga menerapkan tidak menjadi pemimpin yang otoriter, karena di CG kan diajarkan harus jadi gembala yang mengasihi domba-dombanya. Nah itu pun diterapkan juga ke karyawan di kantor. Saya selalu berusaha menerapkan supaya karyawan yang bekerja di kantor itu punya hidup yang lebih baik. Seperti itu. Dan beberapa pun saya lihat, yaitu salah satu yang saya juga cukup apresiasi, mereka bisa punya hidup yang lebih baik, nggak cuma secara ekonomi, ada yang keluarganya tadinya berantakan bisa dipulihkan, customer-customer yang punya masalah pun bisa konseling, padahal itu juga dari bukan agama yang sama. Nah, jadi saya merasa itu adalah hal yang value yang bagus yang bisa diambil dari CG. Oke, luar biasa sekali. Berarti di kantor juga ada lahan untuk menggembalakan juga ya berarti ya Ko ya. Ya, luar biasa sekali. Sekarang saya mau tanya gini, apakah ada perbedaan, kembali ke pekerjaan ya, apakah ada perbedaan antara sebelum jadi kongsi, itu kan berarti ini bos, ini karyawan gitu ya, ini bosnya Bro Samuel, ini bersama yang sebelumnya hanya ngasih order, direksi, satu arah gitu ya, kalau ini perintah ini harus dilakukan dan sebagainya. Nah sekarang begitu jadi partner, apakah biasanya kan ada seperti itu. Ada bos yang karyawan ini bisa jadi partner, tapi begitu jadi partner masih perlakuannya sama, tetap disuruh-suruh, tetap disuruh melakukan sesuatu hal yang nggak nyaman atau gimana. Nah ini gimana? Setelah jadi partner, pasti lebih dikasih keleluasaan untuk menerapkan idealisme seperti itu. Tapi tetap dalam batas-batas tertentu. Karena bagaimanapun kan saya sahamnya, ownership-nya lebih kecil dibanding beliau. Nah, tentu dalam beberapa hal pun beliau mungkin karena kebiasaan sebagai atasan, kadang juga mungkin agak kembali menganggap saya seperti karyawan. Tapi saya nggak ada masalah dengan hal itu. Karena dalam beberapa hal, at least minimal yang penting-penting,
beliau memposisikan tetap menerima masukan ide-ide dari saya, mempertimbangkan dan tidak memaksakan apa yang jadi idealismenya seperti itu. Ini juga bagi teman-teman juga jadi satu hal yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ketika dulu sebagai karyawan sekarang jadi ini malah kebalikannya yang sudah dari karyawan jadi rekanan atau jadi fungsian malah yang merintah bos. ya itu jangan sampai terjadi. Iya. Oke. Ya, Vika gimana? Ada sesuatu lagi? Nah, kalau ini kan tadi kan sudah jadi partner itu kan berarti tetap harus punya value itu yang nggak boleh ditinggalkan ya. Kalau yang tadi kan kompetensi kan sudah naik, terus habis itu ruang belajarnya juga lebih banyak. Nah, waktu sudah jadi partner itu value apa yang paling dipegang untuk bisa, yaitu tadi bukan cuma sekedar menggembalakan ya, karena kan memang harus juga bisa memimpin. Nah, value kepemimpinan apa yang selama ini diterapkan waktu menjadi kongsi, karena kan juga memimpin orang-orang di bawahnya kan. Pertama mungkin dari sisi kongsianya dulu ya. Saya punya prinsip jangan kita menggigit tangan orang yang kasih kita makan. Penting. Nah, jadi itu nggak cuma dalam hal kita, istilahnya kita kan sebagai kantor cabang kita dipercaya untuk mengelola keuangan tertentu. Nah, itu kita harus benar-benar jaga, transparan, accountable, dan benar-benar harus bisa dipercaya di situ. Tapi nggak cuma di situ, menurut saya kita nggak menggigit tangan orang yang kasih kita makan, itu bicara juga ketika dalam sebuah project ya, pasti banyak tawaran-tawaran. Udah kamu golin pakai perusahaanku aja atau seperti apa. Nah, di situ kita harus jelas clear, saya berdiri di perusahaan ini, saya besar di perusahaan ini, saya ada di bendera ini, saya nggak akan pernah menusuk atau menggigit orang yang sudah kasih kepercayaan kepada saya. Dan juga sekarang sudah sebagai partner ya. Betul. Kita punya beberapa fleksibilitas ya kan, baik dalam hal waktu, dalam hal macam-macam, dalam hal fasilitas dari kantor. Nah, kita tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Ya, secara kerja saya pastikan meskipun sudah jadi partner, tetap bekerja dengan baik, bahkan lebih baik lagi. Secara fasilitas pun saya selalu negosiasi dengan partner saya, Pak, saya butuh fasilitas ini, apakah diperbolehkan atau enggak. Ketika diperbolehkan, jalan, tapi ketika tidak diperbolehkan, ya udah saya enggak lakukan. Oke. Seperti itu. Ya. Apa pernah ada konflik gitu? Dan konfliknya bisa sampai sejauh apa? Pernah ada konflik, ya pasti. Dan konflik yang terbaru aja mungkin, yang paling baru, di mana pasti kita anak muda, apalagi di GMS ya, punya idealisme dan punya visi ke depan. Nah, di mana kalau istilahnya Pastor Philip itu, saya ini seperti kuda yang harus dijinakan. Nah, bukan keledai yang harus ditendang buat jalan, tapi kuda yang perlu dijinakan supaya nurut kayak gitu. Nah, saya punya beberapa visi, punya idealisme tentang perusahaan ini mau dibawa kemana ke depannya. Tapi partner saya juga punya pertimbangan lain. Nah, di situ pasti ada perbedaan. Saya sempat sampai lumayan ngotot, tapi ngotot dengan cara yang hormat ya, yang kurang ajar. Nggak kelihatan dari penampakannya gitu ya, kok. Ya, lumayan ngotot. Nah, tapi saat partner saya tetap bilang enggak, ya maka saya saya ikut. Ketika di meeting boleh saling negosiasi, saling adu gagasan. Tapi selesai ketika udah ada keputusan bulat, meskipun itu nggak sesuai dengan keinginan saya tetap lakukan apa yang partner saya sudah jadi keputusannya. Itu perlu respon hati yang sangat baik ya, kalau harus meresponi waktu kita punya ide, punya gagasan, terus akhirnya nggak dipakai dan harus let go, itu sangat perlu respon hati yang benar. Apa yang bisa membuat Samuel bisa terus punya respon hati yang benar kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini? Sudah biasa di gereja seperti itu ya. Iya, itu harus ya. Iya. Ya, ketika pemimpin kerohani berbicara apa dan siap nggak siap, kita kan mengerjakan dan kita usahakan. Kita udah biasa memberikan yang terbaik buat Tuhan, yang istilahnya nggak dibayar, nggak dinilai, nggak dilihat orang. Jadi ketika mengalami hal seperti itu di dunia kerja, sudah nggak sulit lah untuk kita beradaptasi di situ. Wow, luar biasa. Pernah nggak ketika awal-awal atau mungkin sekarang atau mungkin juga belum pernah dibicarakan, ketika suatu saat nanti seiring berjalannya waktu, misalnya bos yang dari Bro Samuel ini akan punya perluasan di bidang lain dan tidak ngajak Bro Samuel,
Atau mungkin Bro Samuel juga suatu saat misalnya dapat suatu berkah dari tempat lain atau tawaran dari tempat lain, tidak meninggalkan perusahaan ini tetapi ternyata ditawarin. Gimana kalau handle ini juga? Gitu. Apakah ada sempat omongan-omongan seperti itu? Agak mirip ya case-nya. Jadi perusahaan kami kan selain di Jawa Timur ada di Jawa Tengah. Nah, saya melihat ada beberapa market lain yang juga potensial. Ya, contohnya di Sumatera, di Kalimantan seperti itu. Dan saat itu saya punya kandidat yang sangat potensial. Nah, cuma saya selalu saya ngomong kayak gini kayak jadi bukan memuji diri sendiri ya, tapi saya berusaha memprioritaskan kapal induk lebih penting daripada kantor cabang. Nah, saya melihat ada market dan saya punya kandidat potensial. Nah, saya kasih kandidat ini ke partner saya, Pak, ini saya punya kandidat potensial, saya melihat ada market di sana, dan bagaimana kalau kandidat ini coba diamati apakah cocok untuk ditempatkan di sana. Nah, jadi tadinya kandidat ini harapan saya jadi partnernya saya di Jawa Timur gitu, untuk beberapa bisnis lain yang tetap ngajak Pak Bos saya. Tapi saya lebih melihat ada kebutuhan lebih besar sehingga saya mengalah kandidat potensial ini diberikan kepada kantor pusat untuk nanti bikin kantor berikutnya di tempat lain. Gitu. Tapi yang tadi berarti belum sempat dibicarakan ya? Gitu. Enggak, kadang-kadang teman-teman juga pengen tahu kan, begitu kan ada satu garis batas yang jelas dan berbeda ketika itu satu bos, satu karyawan, sekarang ini kongsian, berarti kongsian juga pasti terkadang suatu saat bisnis akan berkembang, tidak harus selalu urusan dengan masalah-masalah yang rutin, tapi kalau misalnya kebijakan-kebijakan berarti akan ada banyak waktu yang mungkin bisa di-spare untuk yang lain, dan begitu spare untuk yang lain siapa tahu juga terbuka untuk bisnis-bisnis yang lain juga. Gitu. Saya selalu berusaha ketika mengembangkan bisnis ini selalu merupakan support dari bisnis utama. Nah, jadi bisnisnya nggak terlalu menyimpang dan ketika support bisnis ini diizinkan berdiri, pasti partnernya saya ini yang pertama kali saya ajak untuk berjalan di situ bersama. Karena saya merasa dulu saya kecil besar karena beliau. Ya, ketika sekarang saya ada ide apa, tentu beliau yang akan diprioritaskan. Gitu. Ya, jadi teman ini adalah satu bukti konsistensi gitu ya. Betul, dari awal punya prinsip jangan menggigit tangan yang memberi makan. Iya. Nah, saya tadi kan berusaha untuk nanya, ternyata jawabannya kembali lagi itu. It's okay, that's good. Itu yang harus jadi kualitasnya anak-anak Tuhan kan. Jangan sampai ketika ditanya jawabannya ideal tapi beriring dengan waktu bisa ternyata bergeser. Value-nya bergeser gitu. Iya. Seperti itu ya, kalau peribahasanya kacang nggak lupa sama kulitnya, gitu ya. Iya. Saya penasaran nih, pengen tahu kan sudah jadi kongsian cukup lama gitu ya. Kira-kira pencapaian tertinggi apa waktu sudah jadi partner? Pencapaian tertinggi di dunia kerja ketika sudah jadi partner, mungkin bukan secara partnership-nya ya, tapi karena dikasih keleluasaan untuk menghandle kantor. Nah, menurut saya pencapaian tertinggi pertama dari internal dulu ya. Di internal saya bisa melihat karyawan-karyawan yang betah kerja di kantor dan loyal. Nah, jadi kayak mereka pun bisa mempunyai value yang sama dengan saya, yang nggak hitung-hitungan, dan bahkan pun saya bisa melihat dulu karyawan-karyawan yang punya masalah di keluarganya, punya masalah secara finansial, mereka bisa menang di area-area tersebut. Itu. Tapi kalau yang secara eksternal pun pencapaian, menurut saya yang menjadi pencapaian terbesar saya adalah ketika ada customer yang ketika tender ya, meskipun harga saya bukan yang terbaik secara harga, bukan yang paling murah, tapi customer itu tetap minta untuk kami yang mengerjakan. Gitu. Bahkan sampai ownernya langsung telepon dan wah itu ownernya itu ya masuk orang terkaya kesekian lah kayak gitu. Nah, itu cukup menjadi menurut saya kebanggaan pribadi ya. Bisa dipercaya sampai sana. Ya, itu bukti kredibilitasnya itu sudah dilihat dengan orang-orang tertentu gitu ya. Oke, saya amazed juga sih, berarti kalau bisa internalnya tuh sampai bagus, sampai bisa itu tadi kayak seperti mengembalakan orang-orang, terus akhirnya orang-orangnya di bawahnya tuh jadi orang-orang yang loyal, itu bukti kalau sebetulnya
Jadi pemimpin yang sukses loh, karena bukti kesetiaan kepada pemimpin itu bukti kalau kepemimpinannya itu berhasil. Gitu. Jadi itu luar biasa sekali sih. Saya cukup menekankan hal itu ya, bahkan mungkin ini juga salah satu faktor yang mungkin ya dilihat oleh partner saya, bahwa ketika ada kredit-kredit tertentu yang besar, itu saya selalu kembalikan ke partner saya. Misalnya kalau di-handle dalam tim kantor, saya selalu, oke, ada kebijakan A, B, C, D. Tapi apabila nanti Pak Bos, Pak Direkturnya itu ada kebijakan lain, langsung ikuti kebijakan sana tanpa perlu approval dari saya. Atau ketika Pak Direktur itu minta akses terhadap data-data apa, nggak perlu approval saya, boleh langsung dikasih. Kita harus transparan ke penting banget ya, Bu. Betul. Itu salah satu yang mungkin menjaga akuntabilitas. Betul. Dan ketika ada deal-deal project-project yang prestisius gitu ya, harusnya ya saya handle sendiri bisa, tapi saya selalu berusaha melibatkan partner saya itu ketika kayak peresmian gunting pitanya lah kayak gitu. Nah, gunting pitanya selalu saya minta beliau untuk terlibat. Iya. Jadi kreditnya kembali ke beliau juga. Luar biasa sekali. Keren. Apa kira-kira pesan-pesan sebelum kita akhiri acara ini gitu ya, kepada anak-anak muda gitu ya, sekarang mungkin juga lagi struggle sebagai profesional, sebagai karir, yang juga mungkin punya mimpi untuk suatu saat bisa berbisnis sendiri, atau siapa tahu juga Tuhan kasih kesempatan untuk yang sama, untuk misalnya jadi kongsian dari bosnya masing-masing gitu. Kira-kira apa tips, triks atau saran-saran hikmat itu? Oke, beberapa hari ini saya lagi sering diingatkan di perumpamaan talenta. Nah itu kan ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah long story short, ketika yang 5 talenta itu ngasihkan 5 hasil 5 talentanya, tuannya itu bilang kalau dia didapati itu hamba yang baik dan setia. Nah kita yang sekarang sedang bekerja di profesional, atau yang punya cita-cita suatu saat berusaha, tapi sekarang masih bekerja, pastikan kita jadi hamba yang baik dan setia. Baiknya ini nggak bicara juga pertama tentu dari hasil. Hamba yang baik adalah hamba yang salah satunya dia membawa untung buat perusahaannya. Dikasih 5 talenta, menghasilkan 5 talenta. Ada hasil yang bisa diberikan balik untuk perusahaannya. Jangan malah jadi beban. Nah, tapi hamba yang baik itu juga bicara ketika dia dipercaya 5 talenta itu dan menghasilkan 5 talenta, dia itu nggak nilep 5 talentanya itu hasilnya dan dilaporkan, bos cuma hasilnya 4 talenta. Padahal mungkin kan, dan bosnya kan perginya itu dibilang tuannya itu perginya cukup lama. Nah jadi ketika kita jadi hamba yang baik dan setia, ketika kita mendapatkan profit 5 talenta, ya kembalikan itu ke Tuhan kita. Ya, ketika kita dipercaya 5 talenta, menghasilkan 5 talenta, maka kembalikanlah itu ke Tuhan kita. Nanti kita dilihat di situ apakah Tuhan kita mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia, dan kita boleh ikut dalam kebahagiaan Tuhan kita tersebut atau tidak. Luar biasa. Keren. Iya. Sekarang minta tolong Bro Samuel untuk bisa mendoakan saya Jumat yang tadi sudah dikasih hikmat, sekarang tolong didoakan juga ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur kalau hari ini boleh dapat kesempatan dari Tuhan untuk membagikan sedikit sharing dari pengalaman hidup. Tuhan, hamba hari ini berdoa buat setiap pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang hari ini menyaksikan. Tuhan, kiranya Tuhan kasih keteguhan, kasih hikmat, kasih kegigihan dalam hati setiap mereka, dalam hidup mereka, supaya mereka boleh jadi karyawan yang baik, jadi pekerja profesional yang baik, dan juga boleh didapati oleh tuannya sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba berdoa ada terobosan dari Tuhan untuk Tuhan terus bawa naik jadi kepala dan bukan jadi ekor. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saya berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dapat banyak hikmat, banyak berkat juga dari Bro Samuel. Dan sekarang saatnya kita akhiri acara ini ya, Vika. Ya, sekarang kita selesai, tapi jangan lupa like, share, dan subscribe supaya setiap materi-materi yang bagus-bagus itu teman-teman nggak ketinggalan. Dan kalau pengen tahu atau penasaran topik tertentu, boleh tinggalkan, ketikkan sesuatu di komen. Nanti kita bisa bahas untuk materi-materi berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagram kami @gmsbiskon untuk dapat update terkini. Oke Vika. See you. See you. God bless you. Bye-bye.